selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mengikuti pembelajaran kelas Roma. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kitab Roma, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk waktu-Mu pada malam hari ini Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami bisa memulai pembelajaran kitab Roma kembali. Berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang Tuhan pakai sebagai penyambung lidah-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan anak-Mu itu semuanya sesuai seturut dengan kehendak Bapa. Berdoa untuk semua teman-teman atau siapapun yang mengikuti pembelajaran kitab Roma, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan ini kami juga semakin mengenal hati Tuhan dan tujuan hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, sebelum kita melanjutkan di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang kedua, kemarin kita sudah sampai bahwa Paulus memberitakan Injil itu bukan dengan kata-kata hikmat manusia, tetapi oleh siapa? Oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi kata-kata yang indah atau kata-kata hikmat manusia bisa mengumpulkan banyak orang di gereja, tetapi tidak bisa membuat orang dilahirkan kembali. Oleh karena yang membuat orang pindah dari dalam maut ke dalam hidup itu hanya apa? Injil yang murni. Hanya Injil yang murni. Nah, mari kita coba melihat di dalam Perjanjian Lama. Teman-teman buka Kejadian pasal 11 ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 11 ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 11 ayatnya yang ketiga. Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Nah, mungkin kita sudah banyak kali membaca firman Tuhan ini dan mungkin ada juga yang hanya lewat, oh ini bercerita tentang Menara Babel, mendirikan Menara Babel. Tapi coba kita memperhatikan di ayatnya yang ketiga. Di sini dijelaskan bahwa mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Jadi mereka ingin membuat batu bata, kemudian mereka pakai sebagai ganti apa? Batu. Jadi seharusnya batu, tapi mereka ganti menjadi batu bata. Jadi kalau lihat batu bata dengan batu, banyak orang berpikir, batu bata lebih baik. Karena batu bata diolah dengan tangan manusia, mungkin bekerja untuk mengolah, tetapi batu hanya ambil saja. Nah, kemudian di sini bukan hanya bata yang diganti menjadi batu, tapi di sini juga dikatakan bahwa tergala-gala sebagai tanah liat. Jadi setelah penghukuman karena air bah, ini menunjukkan sebenarnya manusia adalah manusia yang rusak. Pada hakikatnya manusia adalah orang yang berdosa. Sudah dihukum dengan air bah, tapi setelah mereka keluar dari air bah, apa yang dilakukan manusia? Bagaimana respon manusia kepada Tuhan? Mereka kembali mendirikan Menara Babel. Nah, mari kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 25. Keluaran pasal 20 ayat 25. Keluaran pasal 20 ayat 25. Nah, kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Di sini dikatakan bahwa jika engkau mendirikan mezbah, engkau harus mendirikannya dari apa? Batu. Dan batu itu tidak boleh dipahat. Kemudian di sini dikatakan engkau tidak boleh mengerjakannya dengan apa? Beliung. Nah, ini masih berkaitan dengan Kejadian pasal 11 ayat 3. Jadi kehendak Allah seharusnya batu. Tapi di sini mereka tadi mengganti batu, mereka ganti batunya menjadi apa? Batu bata. Nah, kalau kita melihat yang mananya lebih baik, sebenarnya batu bata. Batu bata kalau misalnya kita mau mendirikan bangunan, kalau melihat batu bata itu lebih rapi. Kemudian dikerjakan dengan tangan manusia, orang berusaha. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan hanya mau apa? Batu yang murni.
Sebenarnya ini juga menunjukkan apa? Injil yang murni. Jadi di dalam gereja sebenarnya Allah hanya ingin mau supaya orang dikembalikan kepada Tuhan. Manusia yang sudah hilang di hadapan Tuhan itu hanya bisa dikembalikan melalui apa? Injil yang murni. Tetapi di dalam gereja pada zaman ini sama seperti apa? Membuat batu bata. Mengganti batu menjadi apa? Batu bata. Artinya mereka berpikir bahwa Injil tidak cukup. Injil tidak cukup. Jadi ditambahlah ajaran-ajaran yang lain. Tapi kita harus belajar untuk sampai kepada Bapa itu hanya melalui apa? Yesus Kristus. Hanya Injil yang murni. Jadi kita terus belajar kemarin, Paulus terus memberitakan Injil yang murni. Nah, kenapa alasan Paulus dianiaya, dia sampai dianiaya? Karena dia percaya kepada Injil yang murni. Coba kita membaca di dalam 2 Korintus. 2 Korintus, jadi ini masih Paulus, 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus. Pasal 11 ayat 23. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Kemudian baca ayatnya yang 24, 25, 26. 24, 25, 26. Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku diderah, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Di sini kita perlu memperhatikan mengapa Paulus dianiaya. Ketika dia memberitakan Injil, mengapa Paulus dianiaya? Alasannya satu, kenapa? Karena Paulus memberitakan Injil yang murni. Paulus memberitakan Injil yang murni. Jadi pada zaman itu banyak orang yang mengatakan bahwa percaya kepada Yesus itu tidak cukup untuk diselamatkan. Harus ditambah apa? Sunat. Harus ditambah sunat. Tetapi Paulus menolak keras. Paulus mempertahankan apa? Injil yang murni. Iman kepada Yesus Kristus itu cukup tanpa ditambah apa? Sunat. Jadi itu alasannya Paulus kenapa dia dianiaya. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 11. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-11. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-11. Galatia pasal 5 ayat yang ke-11, mari kita baca. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Jadi Paulus dianiaya oleh karena apa? Mempertahankan Injil yang murni. Jadi dia menolak bahwa keselamatan itu cukup oleh pengorbanan Yesus Kristus, tidak perlu ditambah. Nah, mungkin saat ini ada yang mengatakan, oh di dalam gereja saya itu sudah Injil yang murni, tidak ada lagi, tidak dipentingkan harus ditambah sunat. Sebenarnya di dalam gereja masih banyak ditambah oleh ajaran-ajaran yang lain. Mengapa? Oleh karena tidak mengenal Injil yang murni. Jadi sebenarnya untuk sampai kepada Bapa, pengorbanan Yesus Kristus itu cukup, tidak perlu ditambah dengan apapun. Jadi iman kepada Yesus Kristus itu sudah cukup. Nah, Paulus sebagai bapa rohani dari Timotius, dia menasehatkan Timotius. Apa yang dinasehatkan Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya? Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Jadi hari ini kita akan banyak membuka Alkitab. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Sudah mendapat? Kalau sudah, mari kita baca. 1, 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi
Paulus mengirim surat kepada Timotius secara pribadi, mengatakan bahwa apa? Peganglah segala sesuatu yang engkau telah dengar daripadaku. Apakah yang disampaikan Paulus kepada Timotius? Injil yang murni. Dia mengatakan pegang ajaran sehat, yaitu apa? Injil yang murni. Kemudian apa? Kamu harus memegang Injil yang murni. Kemudian apa? Sampaikan kepada orang yang lain. Jadi pesan Paulus yang terakhir kepada Timotius adalah apa? Sampaikan Injil yang murni. Jadi ini bukan hanya kepada Timotius saja, tetapi kepada kita juga. Jadi di dalam gereja sebenarnya harus menyampaikan Injil yang murni. Apa itu Injil yang murni? Kita sudah belajar kemarin di video yang kedua. Jadi teman-teman bisa membuka kembali atau menonton kembali di video yang pertama juga. Di situ dijelaskan tentang kebenaran Allah dinyatakan. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan kepada Timotius, menasihatkan supaya apa? Kamu harus memegang ajaran yang sehat. Coba kita periksa di dalam gereja kita saat ini. Apakah benar hamba Tuhan di dalam gereja kita menyampaikan Injil yang murni? Saudara dan saya harus menjawab. Kalau belum, kalau misalnya ditambah, harus apa? Perbaiki. Kenapa? Kita harus kembali kepada apa? Alkitab. Sekalipun harus apa? Siap dianiaya. Sama seperti Paulus. Jadi dia memegang Injil yang murni. Jadi kata-kata hikmat manusia itu bisa mengumpulkan banyak orang, tetapi tidak bisa memindahkan orang dari dalam maut ke dalam hidup. Hanya melalui apa? Injil yang murni. Maka Paulus memesankan kepada siapa? Timotius, berpesan bahwa kamu harus memegang ajaran yang sehat. Dan bukan hanya itu, coba baca lagi 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Jadi ini masih nasihatnya Paulus. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang yang lain. Jadi Paulus bukan hanya mengatakan pegang ajaran yang sehat, kamu harus memegang Injil yang murni, tetapi dia juga mengatakan percayakan kepada orang yang lain. Percayakan kepada orang yang lain supaya apa? Mereka juga menyampaikan. Jadi teman-teman melalui belajar kebenaran firman Tuhan, dan kebanyakan yang belajar adalah alumni, saudara-saudara sudah pernah mendengar Injil. Nah sekarang kami di tempat ini sudah belajar dari Bapak. Jadi apa yang kami dapatkan itu sekarang kami juga sampaikan kepada saudara-saudara walaupun masih terbatas. Saudara-saudara juga sekarang punya tugas untuk apa? Mengajar kepada orang yang lain. Ada orang yang mengatakan bahwa bagaimana caranya saya memberitakan Injil? Penginjilan itu adalah apa? Pengajaran. Harus mengajar. Jadi teman-teman sudah belajar kitab Roma, sampaikan kepada orang yang lain. Seperti dikatakan pesannya Paulus kepada Timotius bahwa kamu harus mempercayakan ajaran yang sehat atau Injil yang murni ini kepada siapa? Orang yang lain. Jadi itu pesannya Paulus. Kemudian 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi di sini dikatakan bahwa beritakanlah Injil, baik ataupun tidak baik waktunya. Kamu harus beritakan Injil kepada orang yang lain. Ajarkan terus. Jadi ini juga pesan Kristus untuk kita, bahwa kita juga harus memberitakan Injil kepada orang yang lain. Dan pesan Paulus kepada Timotius yaitu yang terakhir 2 Timotius pasal 1 ayat 8. 2 Timotius pasal 1 ayat 8. 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Nah, mari kita baca bersama-sama. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi Paulus menasihati Timotius bahwa ikutlah menderita untuk apa? Injil Allah. Memang ketika kita menyampaikan Injil yang murni, ada banyak orang yang tidak senang mendengar, ada banyak orang yang tidak suka mendengar, karena ada banyak orang yang suka lebih mendengar ajaran moral, nasihat, atau kata-kata hikmat yang menghiburkan orang yang lain. Mereka lebih suka. Tetapi walaupun orang itu tidak suka mendengar, sampaikan Injil Kristus. Ini adalah tugas kita. Jadi betapa pentingnya kita menyampaikan Injil kepada orang-orang yang lain. Tapi kita menyampaikan Injil oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi harus menyampaikan Injil yang murni. Sekalipun di dunia ketika kita memberitakan Injil, ada banyak orang yang tidak senang, mungkin akan dikucilkan oleh orang yang lain, atau mungkin mendapat penganiayaan.
Tapi ingat bahwa tugas saya adalah menyampaikan Injil yang murni, memandang kepada kerajaan sorga. Sekalipun orang tidak menyukai, terus sampaikan. Karena itu adalah inti hatinya Tuhan untuk kita. Sampaikan Injil. Yang mana itu Injil? Sampaikan bahwa Bapa menunggu kamu. Bagaimana caranya supaya bisa kembali kepada Bapa? Melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi itu di ayat 1. Sekarang kita masuk ayatnya yang kedua. Tadi sudah membaca. Di sini dikatakan bahwa Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, di sini dijelaskan kitab-kitab suci. Injil itu telah dijanjikannya. Jadi Injil itu telah dijanjikan Allah sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya melalui kitab-kitab suci. Jadi sebenarnya siapakah Yesus Kristus? Jadi Yesus ada banyak orang yang berpikir bahwa Yesus hanya lahir dalam perjanjian baru. Kemudian perjanjian lama itu tidak menjelaskan tentang Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya Yesus datang itu menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama. Kitab-kitab suci di sini itu menunjukkan kepada perjanjian lama. Nah, di mana pertama kali Allah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi kita harus mengerti dengan benar siapakah Yesus. Siapakah Yesus? Ada orang kalau misalnya ditanya siapakah Yesus? Yesus itu lahir di kandang domba. Yesus itu ceritanya nanti di kitab perjanjian baru. Nah, untuk itu kita harus perlu mengenal siapakah Yesus sebenarnya. Nah, coba kita membuka Yohanes pasal 5 ayat 12. Yohanes pasal 5 ayat 12. Ini menjelaskan tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-12. Kalau saya mendapat, mari kita baca bersama-sama. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Siapakah orang itu? Siapakah Yesus yang menyembuhkan engkau? Jadi ini dikatakan bahwa siapakah Yesus? Nah, ini juga menjadi pertanyaan untuk siapa? Saya dengan saudara. Siapa Yesus bagi kamu? Siapa Yesus bagi saya? Siapa Yesus bagi saudara? Nah, kita harus mengetahui dengan benar siapa Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar seperti tadi Roma pasal 1 ayat yang kedua. Jadi Yesus datang itu karena sudah dinubuatkan di mana? Di dalam perjanjian lama. Di mana pertama kali Yesus dinubuatkan? Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kalau sudah mendapat, mari kita baca. Yang anak-anak asrama yang masih hafal silakan dihafal. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi tujuan Tuhan Allah menciptakan manusia adalah untuk tinggal bersama-sama. Yaitu apa? Immanuel. Jadi tujuan Tuhan Allah menciptakan manusia adalah untuk tinggal bersama-sama. Tetapi mereka lebih memilih untuk apa? Melanggar. Mereka lebih mempercayai perkataannya iblis dibandingkan dengan perjanjian Allah. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Setelah itu mereka merasa telanjang, kemudian tidak berani berdiri di hadapan Tuhan, dan akhirnya mereka mengambil daun pohon ara, kemudian membuat menjadi pakaian. Jadi daun pohon ara itu sifatnya layu, kering. Jadi dia merasa telanjang, artinya tidak berani lagi berdiri di hadapan Tuhan. Walaupun di dalam pasal 2 mereka telanjang, tapi mereka berani berdiri di hadapan Tuhan. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak berani lagi berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sudah berdosa. Jadi mereka berusaha menutupi ketelanjangannya. Dengan apa? Coba teman-teman bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7. Jadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7, Adam dan Hawa membuat pakaian dari apa? Daun pohon ara. Daun pohon ara untuk apa? Menutupi ketelanjangannya. Jadi dia membuat dari daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Tapi apakah daun pohon ara bisa menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa? Tidak, karena itu sifatnya sementara. Coba teman-teman, kalau saya mengambil daun untuk membuat jadi pakaian, ya mungkin bisa bertahan 1 menit, 2 menit, tapi coba 1 jam, pasti apa? Layu, kering. Itu tidak bisa, ganti lagi. Nah, di sini daun pohon ara ini, coba kita baca arti dari daun pohon. Wahyu pasal 16 ayat 15. Wahyu pasal 16 ayat 15.
Wahyu pasalnya yang ke-6. Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi Yesus mengatakan apa? Perhatikan pakaianmu supaya kamu jangan berjalan dengan apa? Telanjang. Jadi telanjang artinya tidak berani berdiri di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena berdosa. Jadi tadi manusia setelah jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha menutupi ketelanjangannya atau dosanya dengan apa? Daun pohon ara. Tapi apakah daun pohon ara bisa menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Jawabannya, coba teman-teman perhatikan di ayatnya yang ke-9 dan 10. Kejadian pasal 3 ayat 9 dan 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi Tuhan Allah lebih dahulu, ini kasihnya Tuhan. Kemudian ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku apa? Telanjang." Adam dan Hawa mengatakan, "Aku takut karena aku telanjang." Coba kita perhatikan, apakah Adam dan Hawa sudah memakai pakaian atau tidak? Sudah tadi. Pakaian apa? Daun pohon ara. Tapi pengakuannya, aku masih telanjang. Artinya apa? Kata telanjang yang dimaksudkan di sini bukan telanjang secara jasmani, tetapi secara rohani. Artinya apa? Berdosa. Nah, waktu Tuhan Allah datang kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" Apakah Tuhan Allah tahu atau tidak tahu? Apakah Allah tahu bahwa Adam dan Hawa sudah berbuat dosa? Tahu, pasti tahu. Karena apa? Tuhan Allah adalah Allah yang maha tahu. Tapi mengapa Tuhan Allah tanya, "Di manakah engkau?" Kenapa? Tuhan mau supaya Adam dan Hawa mengakui, aku telanjang. Artinya apa? Aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Jadi waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus mengatakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya orang yang mengatakan, aku adalah orang yang paling berdosa, aku adalah orang yang paling berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, aku telanjang. Sama seperti pengakuan Adam dan Hawa, orang itu butuh Injil. Orang itu pasti membutuhkan Injil. Karena apa? Menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa. Jadi tadi Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangannya, dosanya dengan apa? Daun pohon ara. Daun pohon ara itu sifatnya apa? Layu, kering. Itu sama seperti perbuatan baik manusia. Jadi sebaik apapun manusia mau menutupi dosanya, menghapuskan dosanya, di depan Tuhan Allah kamu tetap telanjang, tetap berdosa. Kenapa? Karena dengan usaha manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Nah, akhirnya Tuhan Allah datang kepada Adam dan Hawa, kemudian memberikan perjanjian. Perjanjian di sini Kejadian 3 ayat 15. Tuhan Allah berjanji akan apa? Mengirim keturunan perempuan. Disinilah keturunan perempuan itu Yesus Kristus. Jadi di dalam kitab Perjanjian Lama sebenarnya sudah menjelaskan tentang Yesus Kristus yang akan datang. Jadi kita perlu memahami siapakah Yesus bagi kita. Jadi Yesus itu sudah dinubuatkan. Makanya tadi dijelaskan dalam Roma pasal 1 ayat 2 sudah dijanjikan di dalam kitab-kitab suci. Jadi di sini Tuhan sudah berjanji bahwa akan mengirim keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan itu terus dilanjutkan. Jadi dari keturunan perempuan, dari Hawa. Hawa nanti melahirkan Kain dan Habel. Tapi karena peperangan secara rohani, iblis terus berusaha untuk membunuh keturunan perempuan. Akhirnya Habel dibunuh. Tapi apakah rencana Tuhan Allah batal? Tidak. Diganti siapa? Set. Nah, di dalam pasal 5, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 5, silsilah yang pertama itu Adam, dan silsilah yang terakhir itu adalah Nuh. Jadi dari Nuh juga dilanjutkan lagi perjanjian Mesias. Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dari mana Mesias akan lahir? Dari Sem. Nah, Sem lagi dari keturunannya Sem. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat 10, di situ nama yang pertama kali itu Sem. Jadi dari tadi Adam, kemudian siapa namanya? Set, kemudian sampai kepada Sem. Di sini silsilah Sem yang terakhir itu adalah Tera. Nah, Tera ini adalah ayah dari Abraham. Jadi
Tera ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Teman-teman bisa melihat di dalam Kejadian pasal 10 ayatnya yang ke-26. Jadi perjanjian Mesias terus dilanjutkan, bahwa Tuhan sudah berjanji, saya akan mengirim keturunan perempuan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, di sini dari Tera ini, dari mana Yesus Kristus akan lahir? Dari Abraham. Karena Tera mempunyai 3 orang anak, Abraham, Nahor, dan Haran. Jadi Kejadian pasal 12 itu menceritakan tentang panggilan Abraham. Nah, karena kita harus belajar siapakah Yesus. Jadi Yesus itu sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Jadi bukan hanya dalam perjanjian baru tiba-tiba Yesus lahir, tidak. Dia sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Nah, coba kita lihat di dalam Kejadian. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita perlu memperhatikan karena firman Tuhan ini sangat penting. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan Allah mengadakan perjanjian kepada Abraham. 3 perjanjian, 3 hal yang dijanjikan. Yang pertama, perjanjian tentang apa? Perjanjian tentang apa? Keturunan. Jadi Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada siapa? Abraham. Yang kedua, dia berjanji akan memberikan apa? Tanah. Yang kedua, dia berjanji akan memberikan tanah. Dan yang ketiga, berkat. Jadi tanah, keturunan, berkat. Tanah, keturunan, berkat. Kemudian sebelum saya melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan bahwa Abraham ini dulu dia tinggal di mana? Sebenarnya dia tinggal di Ur Kasdim. Jadi mereka sudah berada di Ur Kasdim, kemudian mereka menuju sebenarnya ke tanah Kanaan. Tapi sampai di Haran, mereka menetap di Haran. Nanti waktu ayahnya meninggal, setelah Tera meninggal, akhirnya Abraham dipanggil, keluar dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada waktu itu sebenarnya Tuhan belum menunjukkan tempat di mana Abraham akan pergi, tapi dia hanya ikut. Itu adalah apa? Iman. Nah, kemudian Abraham pergi, dan Tuhan Allah, dia berumur 75 tahun ketika Abraham dipanggil. Jadi Tuhan Allah mengadakan 3 perjanjian kepada siapa? Abraham. Tanah, keturunan, berkat. Nah, sebenarnya 3 perjanjian ini sebenarnya menunjukkan apa? Perjanjian Mesias. Mengapa perjanjian Mesias? Yang pertama, kata keturunan. Di sini dikatakan bahwa aku akan memberikan keturunan kepadamu. Keturunan. Jadi bukan keturunan-keturunanmu. Nah, kita perlu memperhatikan apa arti dari kata keturunanmu. Kita perlu memperhatikan kata keturunanmu. Nah, coba kita buka Alkitab kita dari Roma. Nah, mari kita membuka. Minta maaf, kita membuka dalam Galatia. Nah, mari kita membuka Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 16. Pertama tentang keturunan. Kita akan belajar siapa yang dimaksudkan dengan keturunan. Nah, kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya 1 orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu apa? Kristus. Jadi keturunanmu yang dimaksudkan di dalam Kejadian pasal 12, janji kepada Abraham, itu menunjukkan kepada siapa? Kristus. Kalau keturunan-keturunanmu berarti banyak orang. Itu bisa Ishak, Yakub, kemudian 12 anak Yakub. Tapi di sini jelas dikatakan keturunan. Berarti hanya 1 orang, itu apa? Kristus. Kemudian yang kedua, tanah. Jadi sebenarnya waktu Abraham dipanggil keluar dari Haran, Tuhan Allah belum berbicara tentang tanah yang akan
diperlihatkan oleh yang akan diberikan kepada Abraham. Jadi dia hanya berangkat. Nah, mengapa? Karena tanah itu yang pertama nanti akan menunjukkan tanah Kanaan. Tetapi yang kedua, tanah yang terlihat itu menunjukkan tanah Kanaan. Kenapa harus tanah Kanaan? Karena di tanah Kanaan itu ada Hebron. Di Hebron itu ada Yerusalem. Di Yerusalem itu ada apa? Bethlehem. Di Bethlehem itu Mesias akan lahir. Jadi dijanjikan apa? Tanah. Di Bethlehem itu Yesus akan lahir. Di tanah Kanaan itu Yesus akan lahir. Jadi yang pertama perjanjian tentang keturunan, itu menunjuk kepada Kristus. Yang kedua tentang tanah Kanaan. Mengapa harus tanah Kanaan? Karena di tanah Kanaan Yesus akan lahir. Kemudian yang ketiga, perjanjian tentang apa? Berkat. Di sini dikatakan bahwa oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Oleh keturunanmu sebenarnya sudah digenapi. Melalui Yesus Kristus semua bangsa akan diberkati. Artinya siapapun yang percaya kepada Kristus akan diberkati. Karena berkat yang terbesar adalah apa? Berkat keselamatan. Sekalipun punya berkat di dunia ini banyak, tapi kalau nyawamu akan binasa, apa gunanya? Jadi berkat terbesar adalah keselamatan. Jadi melalui Yesus Kristus yang lahir di tanah Kanaan yang sudah dijanjikan kepada Abraham, sebenarnya itu menunjukkan kepada siapa? Melalui Kristus, baik orang Indonesia, orang Korea, orang Amerika, siapapun, semuanya walaupun berbeda suku, bangsa dan bahasa, semuanya jalan keselamatannya hanya satu, melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi perjanjian Tuhan Allah kepada Abraham tentang tanah, keturunan, berkat, sebenarnya itu adalah apa? Perjanjian Mesias. Jadi keturunan tadi kepada Kristus, tanah tadi tanah Kanaan yang terlihat. Di tanah Kanaan itu Yesus akan lahir. Dan tanah yang tidak terlihat yang sebenarnya dimaksudkan adalah bayangan dari kerajaan sorga. Jadi nanti dari Mesir mereka diperbudak, keluar melalui penebusan sampai di tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu menunjukkan sebenarnya kerajaan sorga. Jadi Tuhan Allah mengadakan perjanjian Mesias kepada siapa? Abraham. Berapa kali? 5 kali. Teman-teman tulis saja ayatnya. Di mana? Yang pertama, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Yang kedua, Kejadian pasal 13 ayat 15 sampai dengan 16. Kejadian pasal 13 ayat 15 sampai dengan 16. Yang ketiga, Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang keempat, Kejadian pasal 17 ayat 6 sampai 7. Kejadian pasal 17 ayat 6 sampai 7. Dan yang terakhir, Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jadi perjanjian Tuhan Allah mengadakan 5 kali perjanjian kepada siapa? Abraham. Kenapa? Karena sangat penting. Sangat penting, mementingkan apa? Perjanjian Mesias. Nah, akhirnya coba teman-teman baca Galatia, kembali ke Galatia. Galatia pasal 3 ayat 8. Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Dah? Mari kita baca bersama-sama. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Di sini dikatakan bahwa Allah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada siapa? Abraham. Allah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi kita harus mengenal siapakah Yesus. Jadi banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu hanya ada di perjanjian baru. Injil itu Injil dalam perjanjian baru. Tetapi siapakah Yesus? Yesus sudah dinubuatkan
dari perjanjian lama. Sehingga Roma tadi, Roma pasal 1 ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi Injil itu sudah dijanjikan sebelumnya, di mana di dalam perjanjian lama. Tadi kita sudah melihat buktinya dari Kejadian pasal 3, kemudian Kejadian pasal 12. Kalau teman-teman belajar lebih banyak, semua kitab perjanjian lama sebenarnya semuanya memberi kesaksian tentang siapa? Yesus Kristus. Jadi kita harus mengenal siapa Yesus sebenarnya. Nah, kenapa di dalam gereja ada banyak orang yang tidak yakin bahwa hanya Yesus Kristus saja bisa menyelamatkan? Karena belum mengenal siapa Yesus. Karena belum mengenal siapa Yesus. Nah, coba tanya dengan orang-orang Kristen di sekitar saudara, siapa Yesus bagi mereka? Siapakah Yesus? Jadi kita perlu menjawab pertanyaan ini sehingga kita bisa betul-betul bisa mengenal Kristus dengan benar. Jadi walaupun hari ini belajar ayat 2, tetapi itu meyakinkan kita, oh Yesus itu siapa? Sebenarnya Yesus Kristus siapa? Jadi teman-teman bisa menjelaskan dari Roma pasal 1 ayat 2 bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan sejak dari dalam perjanjian lama. Jadi kita harus yakin bahwa betul-betul Yesus ini adalah juru selamat yang sudah dijanjikan. Jadi Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus lahir, itu sudah apa? Dinubuatkan. Tidak ada pemimpin agama atau pendiri agama yang dinubuatkan hari kelahirannya, kemudian dinubuatkan hari kematiannya, dan apa yang terjadi dalam kehidupannya itu sudah diceritakan sejak dulu. Tidak ada, hanya siapa? Kristus. Jadi kita harus mengenal Kristus dengan benar. Untuk itu kita harus terus belajar Alkitab, belajar Injil yang murni supaya apa? Semuanya kembali kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita banyak berbicara di dalam Alkitab, kita banyak berbicara di dalam gereja, menyampaikan firman Tuhan banyak, tetapi kalau tidak menyampaikan Injil yang murni, tidak menjelaskan betul-betul siapakah Yesus itu, maka iman seseorang tidak akan kuat. Karena iman seseorang hanya bisa dibangun di atas apa? Dasar Injil. Kalau membangun iman di atas dasar Injil sama seperti membangun di atas batu. Tapi kalau dengan teori saja atau perkataan yang manis-manis atau suka berkat saja disampaikan, sebenarnya sama seperti membangun di atas apa? Pasir. Banyak nanti godaan banyak ataupun tantangan banyak, mereka akan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Imannya tidak teguh. Untuk itu iman kita harus berdasar kepada apa? Alkitab. Jadi terus belajar firman Tuhan. Jadi walaupun hari ini hanya belajar Roma pasal 1 ayatnya yang kedua, tapi kita belajar Yesus itu siapa? Harus mengenal Yesus dengan benar. Jadi bagi kita yang sudah belajar, mari kita sampaikan kepada orang yang lain supaya semua orang mengenal siapa sebenarnya Yesus Kristus yang kita percayai. Jadi sedemikian jauh firman Tuhan. Nanti hari Rabu kita akan kembali belajar. Sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Anak-Mu terbatas untuk menyampaikan, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di setiap hati teman-teman atau semua orang yang mendengar, sehingga melalui firman Tuhan ini Tuhan kami semakin mengenal hati Tuhan, bahwa betul-betul Tuhan Yesus menjadi satunya juru selamat untuk kami, sehingga tidak ada jalan keselamatan lain ya Bapa di luar Yesus Kristus. Sehingga kami terus memegang teguh, dan kami Tuhan semakin berani Tuhan memberitakan Injil kepada orang yang lain. Oleh karena kami mengetahui Tuhan bahwa di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Untuk itu Tuhan kami ingin menyampaikan bahwa Yesus juga mengasihi semua orang, sehingga mereka juga bisa dikembalikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.